Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih dalam al-iman bil malaikah, tentang beriman kepada malaikat ya. Kita lanjut pada nama-nama malaikat ya, nama-nama malaikat. Bisa dilihat bagi yang punya buku silakan lihat halaman 345, jilid 1 345 ya. Di situ kita bahas bahwasanya ya, nama-nama malaikat mungkin bisa kita bagi ya secara menjadi dua. Pertama nama-nama umum dan nama-nama khusus ya. Nama-nama umum dan nama-nama khusus. Nama-nama malaikat. Ada nama-nama umum. Kemudian nama-nama khusus. Nama-nama khusus ini kita bisa bagi juga menjadi dua ya. Itu nama-nama yang ada dalilnya. Dan ada nama-nama yang tidak ada dalilnya, namun masyhur di masyarakat. Nama-nama dalilnya kita juga bisa menjadi bagi dua, yaitu nama-nama jamak atau plural, mufrad ya, atau tunggal ya. Ini secara umum kita bagi ya nama-nama malaikat. Tapi nama-nama malaikat, nama-nama umumnya bisa dilihat seperti Allah menamakan dengan nama Al-Malaikah ya. Ada Al-Malaikah, seperti Al-Malaikah. Kemudian juga Al-Malak. Ini di antara nama-nama yang ada juga Al-Mala'ul A'la. Ini sudah kita singgung kemarin, Al-Mala' Al-A'la. Al-Mala' Al-A'la maknanya adalah rombongan di tempat yang tinggi, sekelompok yang tinggi ya. Kelompok yang tinggi. Karena para malaikat kebanyakan mereka tinggal di langit sehingga mereka disebut dengan Al-Mala'ul A'la. Dan dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu" ya. Barang siapa yang berzikir kepadaku di hadapan suatu kelompok, yaitu kelompok manusia, maka aku akan menyebutnya di depan kelompok yang lebih baik daripada kelompok tersebut, yaitu aku akan menyebutnya di hadapan para malaikat. Kemudian juga disebut al-muqarrabun. Al-muqarrabun. Al-muqarrabun maknanya yaitu yang dekat, yang didekatkan. Yang didekatkan yaitu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan as-safarah ya. As-safarah ya. Yaitu utusan al-ashhad ya. As-safarah yang artinya adalah utusan. Kemudian al-ashhad yang artinya adalah para saksi.
Mereka akan menjadi saksi pada hari. Ini semua datang dalam dalil Al-Quran. Disebut juga dengan ar-rusul ya. Ar-rusul yaitu para utusan. Para utusan. Ini nama-nama malaikat secara umum. Malaikat ada al-malaikah, ada al-malak, al-malaul a'la, al-muqarrabun, as-safara, al-ashhad, ar-rusul ya. Kemudian kita masuk pada nama-nama khusus. Nama-nama khusus ada yang ada dalilnya dan ada pula yang tidak ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya yang sahih di antaranya misalnya malaikat Ridwan ya. Orang bilang malaikat penjaga surga namanya malaikat Ridwan, namun dalilnya tidak ada ya. Yang ada Allah sebutkan khazanah. Faqala lahum khazanatuha, maka berkatalah para penjaga surga. Allah menyebut para penjaga surga dengan khazanatuha ya. Demikian juga Israel ya. Israel ini juga tidak ada datang dalam hadis yang sahih, namun para ulama kadang menyebutkan Israel yang benar dia adalah malakul maut. Malaikat apa? Maut. Disebut malakul maut, malaikat maut, namun tidak disebut dengan nama Israel. Ada juga disebut Ismail. Ini semua tidak ada dalilnya. Baik, nama-nama yang ada dalilnya secara khusus ya. Dalam bentuk jamak misalnya Az-Zabaniyah. Ini nama Az-Zabaniyah. Contohnya Az-Zabaniyah. Sanadu Az-Zabaniyah. Zabani adalah malaikat yang menolak atau mendorong dengan keras untuk masuk neraka. Ya. Sanadu Az-Zabaniyah, kami akan panggil malaikat Zabaniyah untuk mendorong mereka menuju neraka. Jadi orang penghuni neraka mereka tidak mau masuk neraka, tetapi mereka didorong oleh para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Ketika mereka didorong ke neraka jahanam dengan dorongan yang keras. Mereka tidak mau karena mereka sudah melihat neraka di hadapan mereka dan mereka sudah mendengar suara neraka yang mengerikan. Namun mereka tetap didorong. Kemudian al-mu'aqibat. Al-mu'aqibat. Kata Allah, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga. Ini para penjaga yang bergiliran. Penjaga manusia yang bergiliran tugas. Disebut dengan apa? Al-mu'aqibat ya. Ada disebut juga dengan al-hafadhah. Al-hafadhah yaitu para malaikat yang mencatat amal manusia. Para malaikat yang mencatat amal manusia. Amal mereka, perkataan mereka disebut dengan al-hafadhah. Kemudian ada juga disebut dengan as-sayyahun. As-sayyahun mereka tugasnya itu as-sayyahun artinya yang berjalan ke sana kemari, kalau bahasa kita yang berkelana ya. Berjalan ke sana kemari buat apa? Untuk mencari orang-orang yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi azza wa jalla malaikatan sayyahin." Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang sayyahin, yaitu yang berjalan ke sana kemari fil ard. Untuk apa? Yuballighuna min ummati salam. Kalau ada orang kasih salam, maka mereka ambil salam tersebut kemudian mereka sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebenarnya mengatakan tidak perlu kita menitip salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang ketika ada yang umrah dia bilang, "Tolong kalau kamu lagi ziarah kuburan Nabi, sampaikan kepada Nabi ada salam dariku." Tidak perlu. Karena Nabi istimewa, ada malaikat-malaikat yang akan menyampaikan salam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna taslimakum wa salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sungguhnya salam kalian dan salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena ada malaikat yang mengambil salam tersebut untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu kirim salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara malaikat adalah ar-ra'du. Ar-ra'du yaitu disebut juga para malaikat ya yang
bertasbih memuji Allah ya. Ketika terdengar guntur dan yang semisalnya disebut dengan ar-ra'd ya. Tapi ini di antara nama-nama malaikat yang adanya. Adapun yang mufrad yang seperti Munkar Nakir ya. Munkar dan apa? Nakir. Ini malaikat apa? Yang akan bertanya kepada setiap orang yang masuk dalam alam barzakh dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. 3 pertanyaan. Yang 3 pertanyaan tersebut dikenal dengan fitnah kubur, fitnatul kubur, akan kita bahas pada saatnya insyaallah taala. Kemudian ada namanya Harut dan Marut. Harut dan Marut, yaitu 2 malaikat yang Allah utus ke muka bumi untuk menguji manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tugas mereka menguji manusia, yu'allimuna an-nasa sihr. Ya, ma yu'allimani min ahadin, tidaklah para malaikat tersebut, 2 malaikat ini mengajarkan sihir kecuali mereka berdua berkata kepada orang-orang, jangan kalian kufur dengan belajar sihir kepada kami, sungguhnya kami hanyalah fitnah, hanyalah ujian. Malaikat tersebut namanya alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, yang Allah pernah turunkan di negeri Babil. Babil adalah Irak sekarang atau dikenal dengan Babilonia ya. Allah pernah turunkan 2 malaikat, malaikat Harut dan Marut untuk menguji manusia. Kemudian disebut dengan Malik, malaikat Malik, Malik penjaga neraka. Penjaga neraka. Dalam Al-Qur'an, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, qala innakum makithun." Para penghuni neraka berkata, "Wahai Malik, biarlah Tuhanmu matikan kami saja." Mereka minta mati. Biarkanlah Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala matikan kami. Kata malaikat Malik, innakum makithun, kalian tidak bakalan mati, kalian akan tetap di neraka selama-lamanya. Kemudian disebut juga dengan malakul maut. Malaikat maut, malakul maut. Ini dalam Al-Qur'an juga disebut malakul maut ya. Yaitu malaikat yang mencabut nyawa, pencabut nyawa. Yang kalau malaikat ini datang maka tidak ada yang bisa menghalangi. Apakah bodyguard, apakah batalion, tidak akan bisa menghalangi. Makanya ketika malaikat maut datang kepada Nabi Daud alaihissalam, tiba-tiba dia hadir di tengah kamarnya Nabi Daud. Maka Nabi Daud heran. Kata Nabi Daud alaihissalam, "Man anta, siapa engkau?" Kata malaikat maut, "Ana alladhi la ahabul muluk wa la yamtani'u minni ahad," ya. Kama dia berkata, aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja manapun dan tidak seorang pun bisa terlepas dari genggamanku. Kata Nabi Daud alaihissalam, "Idzan anta malakul maut." Kalau gitu engkau adalah malaikat maut. Karena kalau bukan malaikat maut mungkin bisa menghindar, bisa kabur, bisa ada yang menjaga. Tapi kalau malaikat maut datang tidak ada yang bisa menjaga. Seorang raja mau dijaga dengan bodyguard, bodyguardnya saja mati, apalagi rajanya ya. Oleh karenanya ini diantara malaikat yang namanya secara khusus, secara mufrad. Ada namanya juga Jibril. Jibril alaihissalam datang dalam beberapa nama. Jibril, ada Jibril, ada namanya Ruhul Qudus. Ini diantara nama-nama malaikat Jibril. Atau Ar-Ruh, demikian juga Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ya. Nama-nama malaikat Jibril ada Jibril, ada Jibril, ada Ruhul Qudus ya. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Kami kuatkan dia dengan Jibril alaihissalam atau Ar-Ruh. Ini nama-nama malaikat Jibril. Di antaranya Mikail. Mikail yaitu malaikat pengatur hujan. Kalau malaikat Jibril buat apa? Membawa wahyu ya. Membawa wahyu. Kalau Mikail pengatur hujan. Terus kalau Israfil peniup apa? Sangkakala. Baik, ini di antara nama-nama malaikat. Dan 3 malaikat ini, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ini di antara malaikat-malaikat spesial 3 ini.
Satu, dua, tiga. Kenapa ketiga-tiganya terkait dengan kehidupan? Dengan kehidupan. Malaikat Jibril disebut dengan ar-ruh karena dia mendatangkan wahyu dan itu terkait dengan kehidupan rohani seseorang. Kalau kita tidak ada wahyu, tidak ada Al-Quran, tidak ada sunnah, maka hati kita akan mati. Meskipun jasad hidup, tapi hati kita ini mati, kolbu kita akan mati karena tidak ada siraman rohani. Oleh karenanya Jibril disebut ar-ruh diantaranya karena dia membawa kehidupan bagi rohani manusia. Mikail menurunkan hujan, mengatur awan, mengatur hujan, dia mendatangkan kehidupan bagi secara fisik, bagi manusia secara fisik, bagi hewan-hewan, bagi bumi dengan adanya hujan. Tadinya bumi tandus, kemudian terjadi kehidupan. Israfil membangkitkan manusia yang tadinya mati, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian Israfil meniupkan tiupan yang kedua, maka semuanya akan bangkit kembali. Maka tiga malaikat ini semua tugasnya terkait dengan kehidupan. Makanya Nabi SAW pernah berdoa dengan bertawassul dengan Rabb dari tiga malaikat ini. Dalam hadis lihat halaman 354, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatir as-samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Yaitu Rasulullah berdoa, ya Rabbnya Jibril, Allahumma ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, pencipta langit dan bumi yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Engkau yang menghukum di antara hamba-hambamu pada apa yang mereka perselisihkan. Berilah petunjuk kepadaku dari perkara yang mereka perselisihkan kepada kebenaran dengan izin-Mu. Sungguhnya Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini doa penting kita baca ketika ada perselisihan, ada pertikaian. Kita minta kepada Allah agar diberi petunjuk, agar kita diberi hidayah kepada pendapat yang benar atau langkah yang benar, ya. Karena ini kita bertawasul di antaranya dengan Allah sebagai pencipta tiga malaikat yang agung ini, karena tiga malaikat ini terkait dengan kehidupan. Ini secara singkat tentang nama-nama malaikat. Setelah itu kita lanjut tentang sifat-sifat malaikat. Sudah. Baik, kita lanjut sifat-sifat malaikat. Halaman 361. Ibu silakan buka bukunya, halaman 361. Sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat-sifat fisik, yang kedua sifat-sifat akhlak. Malaikat punya fisik tertentu dengan sifat-sifatnya dan malaikat punya akhlak tertentu. Adapun sifat-sifat fisik, lihat halaman 361, saya bacakan saja secara singkat. Pertama, malaikat secara fisik diciptakan dari cahaya. Dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur, kata Nabi SAW, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan mimma riji min nar, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Ya. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, sifat-sifat fisik. Yang kedua adalah sifat-sifat perangai, sifat-sifat akhlak. Di antaranya adalah tercipta dari cahaya. Dalilnya dari hadis, kata Nabi SAW, malaikat diciptakan dari cahaya. Dan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, adapun Adam diciptakan dari apa yang diceritakan oleh dalam Al-Quran, itu dari tanah. Adam diciptakan dari permukaan tanah. Allah kumpulkan seluruh permukaan tanah dengan berbagai macam warna-warninya. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo langsat, ada yang sawo busuk, ada yang warnanya macam-macam. Kemudian Allah ciptakan Adam, maka anak keturunannya pun berwarna-warni. Berwarna-warni. Ada tanah yang lembut, ada tanah yang keras. Maka demikian juga perangai anak-anak Adam. Adapun malaikat diciptakan dari cahaya.
Cahaya tersebut wallahu alam bisawab tidak disebutkan. Namun cahaya tersebut cahaya yang menakjubkan karena malaikat di antara sifat-sifatnya tidak makan, tidak minum. Namun energi mereka tidak pernah habis. Ya, mereka tidak berongga, mereka tidak makan, mereka tidak minum, tapi kalau mereka beribadah kepada Allah, la yafturun, tidak pernah letih. La yas'amun, tidak pernah bosan. Ya, energi yang tidak pernah habis. Saya sering sampaikan seperti contoh, nampak di hadapan kita Allah ciptakan matahari dengan sumber energi yang katanya sudah jutaan tahun tidak pernah habis, dan menakjubkan kata para fisikawan bahwasanya ada ledakan-ledakan yang selalu terjadi di permukaan matahari sehingga menimbulkan panas, yang panas tersebut diantarkan sampai ke atas muka bumi. Yang menakjubkan, panas tersebut konstan selama puluhan jutaan tahun. Ya, ini siapa yang bisa mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sumber energi enggak bisa habis jutaan tahun. Kita kalau membuat suatu ledakan yang luar biasa, kita butuh energi yang sangat banyak untuk apakah dengan minyak bumi, apakah dengan nuklir, apakah dengan apapun. Tetapi lihat matahari yang jaraknya konon 150 juta kilometer ya, atau entah berapa kilometer. Saya juga enggak pernah ukur ya. Cuma ledakan tersebut konstan dan panasnya konstan sampai sekarang ya. Malaikat pun demikian, itu Allah bisa bikin suatu makhluk yang tidak perlu asupan energi lagi. Contoh malaikat. Cahaya dari apa? Wallah alam, mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Kita manusia perlu makan, perlu minum, ya. Perlu makan dan perlu minum dan yang lainnya. Nanti kalau manusia diciptakan kembali kedua kali, kalau mereka masuk surga, maka mereka akan diciptakan seperti itu, tidak perlu makan dan tidak perlu apa? Minum. Mereka makan dan minum bukan karena lapar, tapi karena untuk berlezat-lezat. Apakah itu mungkin? Mungkin. Malaikat saja demikian, tidak makan, tidak minum, tapi aktivitasnya tiada hentinya. Ya, Allah mengatakan fasabiqati sabqa, bagaimana cepatnya malaikat, ya. Bergerak dari langit langsung turun ke bumi, kembali lagi lapor kepada Allah, turun lagi ke bumi, cepat luar biasa. Kecepatannya luar biasa. Kalau ada mayat yang meninggal, ruhnya dicabut, dibawa ke langit, diturunkan ke bawah dengan gerakan yang luar biasa. Malaikat Jibril dengan sayapnya kemudian mengangkat negeri kaum Lut, kaum Sodom, kemudian dengan satu sayapnya malaikat Jibril. Jadi maksud saya tercipta dari cahaya apa? Wallahu alam, kita tidak tahu cahaya apa. Ini tidak ada yang tahu cahaya apa. Ya, enggak ada yang tahu. Adapun ya, hadis jadi yang makhluk yang diciptakan dari cahaya adalah siapa? Malaikat. Jin bukan, jin dari nyala api. Adam dari apa? Tanah. Dari sini kita tahu bahwasanya tidak benar hadis palsu yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pembahasan khusus dan ini ada serempet-serempet pada kesyirikan. Saya pernah bahas pada pembahasan yang lebih spesifik ya. Baik, kemudian di antara fisik malaikat adalah mereka ruhani ya, ruhani. Makhluk berupa ruh-ruh ya. Ruhani, kemudian mereka tidak makan, tidak minum ya. Rohani, tidak makan, tidak minum. Makanya ketika malaikat datang menjelma kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam qala salamun qaumun munkarun. Mereka mengatakan assalamualaikum wahai Ibrahim. Ibrahim menjawab salamun qaumun munkarun. Assalamualaikum juga kepada kaum yang saya tidak kenal. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Faraga ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Ibrahim memuliakan tamunya, ini tamu dia tidak pernah dia kenal sama sekali. Maka dia pun segera pergi ke belakang, kemudian dia nyembelih sapi, kemudian dia panggang, kemudian dia hidangkan kepada malaikat-malaikat tersebut karena memuliakan tamu ya. Ini sifat Ibrahim alaihissalam. Dia memuliakan tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Ya. Dan dia tidak potong ayam atau ceplok telur, enggak. Nabi Ibrahim alaihissalam nyembelih apa? Sapi. Dia hidangnya cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dan di antara akhlak Nabi Ibrahim, dia dekatkan makanan tersebut ke malaikat supaya mereka enak kalau makan. Kalau masih jauh kan enggak enak. Ya, dihidangkan begitu saja bagus. Cuma lebih daripada itu Ibrahim alaihissalam bukan cuma menghidangkan, dia mendekatkan makanan tersebut kepada para malaikat. Ternyata malaikat tidak makan. Ketika tidak makan, fa'aujasa minhum khifah, dia pun takut. Ini siapa kok tidak makan? Enak sudah saya bikin setengah mati, enak-enak tidak dimakan. Qalu la takhaf, jangan kau khawatir, sungguhnya kami ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak makan, tidak minum. Kemudian memiliki sayap.
sayap Allah sebutkan bervariasi. Ada sayapnya dua. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Allah menjadikan malaikat ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang sayapnya empat, dan ada yang lebih daripada itu sampai malaikat Jibril sayapnya 600 sayap ya. 600 sayap. Kata Nabi SAW, walahu situmi'ati janahin, kullu janahin minha qad saddal ufuq. Malaikat Jibril pernah menampakkan bentuk aslinya kepada Nabi SAW 2 kali. Di angkasa, kemudian dia membentangkan sayapnya. 600 sayap dengan penuh keindahan. Ketika sayapnya dibuka, begitu banyak warna-warni. Begitu, pokoknya indah sekali. Sampai saat sayap dibuka, bisa menutup cakrawala. Bisa menutup apa? Cakrawala. Ya. Itu makhluk yang Allah ciptakan. Malaikat apa? Jibril alaihissalam. Dan dalil tentang bahwasanya malaikat punya sayap sangat banyak. Kemudian malaikat punya tangan, ya. Dalam Al-Quran disebutkan wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Para malaikat membentangkan tangan mereka memukuli ruh-ruh para pelaku maksiat dan orang kafir. Kata para malaikat, akhriju anfusakum, keluarkanlah jiwa kalian. Ini hal yang gaib, kita tidak lihat. Tapi orang yang pelaku maksiat atau orang kafir ketika dicabut nyawanya mereka disisa oleh malaikat, namun kita tidak lihat karena itu masalah gaib. Di antaranya malaikat punya jantung. Lihat dalam Quran surat Saba ayat 23 ya. Lihat halaman di buku halaman 366. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Disebutkan ketika Allah berfirman, terdengar suara Allah yang begitu menusuk, akhirnya malaikat pun pingsan mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ketika dicabut rasa takut dari jantung-jantung mereka, dari kolbu-kolbu mereka. Jadi mereka punya kolbu, mereka punya jantung. Namun tentunya jantung mereka tidak sama dengan jantung apa? Manusia. Saya sering sampaikan ya. Ini menunjukkan antara makhluk saja berbeda ya. Kita saja mata kita dengan mata lalat beda. Mata lalat, mata faset namanya. Kita matanya beda ya. Adapun kalau mata kita macam-macam. Mata lelaki apalagi ada mata jelalatan, ada mata keranjang. kalau apa namanya? Lalat mata faset ya. Lihat malaikat jantungnya disebut jantung qalbun, tetapi tentu tidak sama ya, karena kalau kita jantung ada aliran darah naik, aliran darah turun ya, kemudian ada klep-klepnya, ada jantung rongga sebelah kanan, sebelah kiri ya, bisa kemudian bisa kena kolesterol ya, salurannya bisa tersumbat ya, sehingga terkena penyakit jantung koroner dan lain-lainnya. Adapun malaikat tidak demikian, karena malaikat tidak makan, tidak minum. Tapi intinya mereka punya jantung dan jantung tersebut tidak sama dengan jantung manusia. Kemudian malaikat punya mata, malaikat diantaranya bisa menjelma. Malaikat punya mata disebutkan oleh Nabi SAW tentang malaikat Israfil, kata Nabi, ka'anna ainaihi kaukabani durriyan. Sungguhnya kedua mata malaikat Israfil seperti dua bintang yang bersinar, seperti dua bintang yang bersinar. Jadi jangan kita bayangkan seperti mata kita ya. Ya, tapi intinya Rasulullah mengatakan Israfil punya dua mata, dua matanya seperti dua bintang yang bersinar. Di antara sifat malaikat bisa menjelma. Malaikat menjelma dalam hadis banyak sekali, dalam Al-Quran juga banyak. Di antaranya malaikat menjelma, contohnya malaikat Jibril menjelma di hadapan Maryam menjadi fatamatsala lahu basyaran sawiyah ya. Maka jadilah dia lelaki yang sangat tampan di hadapan Maryam. Namun Maryam akhirnya menegurnya ya. Kemudian contohnya malaikat Jibril dan sebagian malaikat yang lain datang menemui Nabi Ibrahim tadi dalam bentuk tamu-tamu. Kemudian mereka juga menjelma menjadi tamu-tamu untuk datang ke Nabi Lut alaihissalam, menjadi para lelaki yang sangat tampan. Ya, sangat tampan sampai penghuni kota Sodom tergila-gila kepada mereka mendengar ketampanan para malaikat tersebut. Padahal malaikat tersebut menjelma. Yang menjelma sehingga mereka pun segera berdesak-desakan dengan semangat menuju ke rumah Nabi Lut untuk minta agar Nabi Lut alaihissalam menyerahkan tamu-tamu tersebut. Ya, ternyata itu malaikat datang untuk mengirimkan apa? Azab. Tapi mereka menjelma jadi laki-laki yang tampan-tampan.
Kemudian juga malaikat Jibril sering menjelma menjadi Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi, ya. Seorang sahabat namanya Dihya al-Kalbi. Malaikat Jibril kalau menjelma sering menjadi sosok ini, Dihya al-Kalbi, ya. Kemudian malaikat Jibril juga pernah menjelma menjadi seperti seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabat bingung, ini siapa orang ini? Ya. La yura alaihi safar, asaru safar, wa la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada bekas safarnya. Kalau dia orang jauh pasti ada bekas safarnya, entah debu, entah apa, semerawut. Tapi kalau dia tidak bersafar tiba-tiba muncul, kok tidak ada yang kenal? Aneh, kalau dia orang jauh harusnya ada bekas tanda safar. Kalau dia orang dekat kok tidak ada yang kenal. Di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya ini tadi malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama. Malaikat bukanlah laki-laki dan bukan wanita. Dia tidak berjenis kelamin, ya, sehingga tidak beranak pinak, tidak ada menikah. Beda dengan manusia, beda dengan jin. Manusia beranak pinak, jin beranak pinak, ada pernikahan, ya. Adapun malaikat tidak ada pernikahan dan mereka bukan laki bukan perempuan. Kemudian di antaranya malaikat juga mati, ya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Di antara yang akan merasakan kematian adalah malaikat. Di antaranya akan merasakan kematian adalah malaikat. Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur, fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man sya'allah." Ketika ditiupkan sangkakala pertama malaikat Israfil tiup, maka semua mati yang di langit dan di bumi, kecuali yang Allah kecualikan, ya. Para ulama khilaf siapa yang dikecualikan. Tapi intinya yang di langit adalah para malaikat. Ada yang mengatakan yang dikecualikan adalah malaikat Israfil sendiri yang sedang meniup apa? Sangkakala, ya. Tapi ya, mereka bisa mati, hanya saja mereka sebagian dikecualikan. Tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala kedua kali baru mereka dibangkitkan. Tapi intinya malaikat makhluk yang bernyawa yang kalau Allah berkehendak Allah bisa matikan malaikat tersebut. Ini di antara beberapa sifat-sifat malaikat, ya, yang apa? Yang bisa kita sebutkan, bukan laki-laki bukan wanita, ya. Tadi tidak berjenis kelamin. Tidak nikah, beranak pinak. Sekarang kita masuk sifat-sifat akhlak, ya. Yang kedua sifat-sifat akhlak malaikat. Pertama di antaranya malaikat memiliki rasa malu. Di antara dilakukan hal ini dalam hadis Aisyah menceritakan, ya, suatu hari Rasulullah SAW sedang berbaring di rumahnya, terlihat tersingkap dua paha Nabi SAW atau terlihat dua betis Nabi SAW. Lalu Abu Bakar minta izin untuk masuk ke rumah. Maka Rasulullah SAW mengizinkan. Abu Bakar masuk dan Rasulullah dalam kondisi demikian masih terlihat kedua betisnya. Fatahaddatsa, kemudian Rasulullah ngobrol dengan Abu Bakar. Kemudian datang Umar minta izin masuk. Dan Rasulullah masih berbaring dalam kondisi dua betisnya tersingkap. Kemudian Umar minta izin, diizinkan juga. Kemudian Rasulullah tetap tidak berubah kondisinya dan ngobrol dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian summa sta'dzana Utsman. Kemudian Utsman minta izin untuk masuk rumah. Diizinkan. Ketika Utsman masuk, Rasulullah SAW duduk. Sehingga betisnya tadi yang tersingkap tertutup. Atau pahanya yang tersingkap tertutup. Wasawwa thiyabahu, dia rapikan bajunya. Kemudian dia duduk. Kemudian Utsman datang, Rasulullah ngobrol dengan Utsman. Tatkala Abu Bakar sudah keluar, Umar sudah keluar, Utsman sudah keluar, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, tadi Abu Bakar datang, engkau biasa-biasa saja, ya. Kau tidak perbaiki bajumu, ya. Kemudian Umar pun datang, kau pun dalam kondisi demikian, kau tidak tidak memperbaiki engkau pun biasa saja, tidak memperbaiki bajumu. Kemudian datang Utsman, engkau duduk dan kau perbaiki bajumu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah? Tidakkah aku malu kepada seorang yang malaikat malu kepadanya? Jadi malaikat malu kepada siapa? Umar. Kepada Utsman.
Sehingga Rasulullah SAW juga malu kepada Utsman. Kenapa malaikat malu kepada Utsman? Karena perangainya yang luar biasa, akhlaknya yang luar biasa. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Orangnya selalu husnudzon ya pada yang lain ya. Baik, kemudian di antaranya ini memiliki rasa malu sebagaimana malaikat malu kepada siapa? Utsman. Yang kedua, malaikat terganggu dengan bau yang tidak sedap ya. Rasulullah SAW melarang seorang kalau sudah makan bawang merah atau bawang putih atau kurraf yaitu daun bawang untuk datang ke masjid. Kata Rasulullah, kenapa? Ya, fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Bawang bakung ya, kurraf itu bawang bakung ya. Sungguhnya malaikat merasa terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Ya, jadi kalau kita sholat ada orang kemudian baru makan bawang, dia tidak sikat gigi dan yang maka baunya sangat menusuk sehingga mengganggu tetangganya di sebelah ketika sedang apa? Sholat ya. Malaikat juga terganggu ya. Menunjukkan malaikat tidak suka dengan bau-bau yang demikian ya. Jadi malaikat di masjid tidak suka ya. Kemudian di antaranya malaikat tidak masuk di rumah yang ada anjing dan patung ya. Malaikat apa ini? Malaikat rahmat. Kemudian di antara sifatnya malaikat tentu bisa berbicara ya. Malaikat juga merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Allah yang berada di atas mereka ya. Di antaranya malaikat mendoakan kebaikan bagi orang saleh dan mendoakan keburukan bagi pelaku maksiat. Ini di antara sifat-sifat malaikat, di antara sifat-sifat malaikat. Tapi ibu-ibu kita singgung di sini. Tadi kita sebutkan di antara sifat-sifat malaikat adalah mendoakan kebaikan bagi orang saleh dan juga mendoakan keburukan bagi para pelaku maksiat ya. Kita akan singgung beberapa sifat-sifat atau amalan-amalan yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat dan juga amalan-amalan buruk yang bisa mendatangkan doa keburukan dari para malaikat. Silakan ibu buka halaman 383 ya. Kita singgung secara singkat ya. Insyaallah ibu bisa baca sendiri di buku ya, halaman 383. Di antaranya ini sudah ya. Amalan-amalan yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat. Doa kebaikan malaikat. Kemudian amalan-amalan buruk yang mendatangkan doa keburukan malaikat. Dari malaikat. Ya, perhatikan. Amalan-amalannya apa saja? Ya, banyak ya. Pertama,
Adapun amalan-amalan yang mendatangkan doa kebaikan dari malaikat adalah bertobat. Bertobat yang tulus ya. Ya. Allah memerintahkan untuk taubatan nasuha, yaitu taubat yang tulus, yaitu benar-benar bertobat. Makanya Allah sebutkan di antara keistimewaan orang yang bertobat dengan meluruskan niatnya, kalau dia berhijrah dengan benar ya. Bahwasanya mereka didoakan, orang-orang seperti ini didoakan oleh para malaikat. Allah berfirman dalam surat Ghafir ya, ayat 7 sampai 9, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfirul ladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfiril ladzina tabu. Dan para malaikat yang memikul arsy Allah dan para malaikat yang berada di sekitar arsy Allah, mereka bertasbih kepada Allah, memuji Allah, dan mereka beriman kepada Allah, dan mereka memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Mereka berkata, ya Rabb kami, sungguhnya rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertobat. Ya. Wattaba'u sabilaka wa qim adzabal jahim, dan jauhkanlah mereka dari azab neraka jahanam. Kemudian malaikat lanjutkan doanya, Rabbana wa adkhilhum jannati adin lati wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Kau janjikan kepada mereka. Masukkan pula orang-orang yang soleh dari bapak mereka, dari istri mereka, dari anak-anak mereka. Ini doa para malaikat kepada orang yang bertobat dengan tobat yang tulus ya, tobat nasuha. Ibnu Abtiyah berkata, ada riwayat, anna rajulan qala li ba'dhi salihin. Ada seorang minta doa kepada orang saleh. Orang ini berkata, ud'uli wastaghfirli, wahai orang saleh, doakanlah aku dan mohonlah ampunan untukku. Maka apa kata jawaban orang ini? Tub wattabi' sabilallah yastaghfir laka man huwa khairun minni. Bertobatlah engkau dan ikutilah jalan Allah, akan ada yang mendoakan engkau lebih baik daripada aku, yaitu para malaikat. Kalau saya bertobat yang benar, hijrah yang benar, kalau sudah bertobat yang benar hijrahnya, malaikat akan mendoakan. Yang kedua, bersedekah. Hadis yang masyhur, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidak ada suatu hari di pagi hari kecuali illa malakani yanzilan, kecuali dua malaikat yang turun. Fa yaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat berkata, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak, yang bersedekah. Wa yaqul akhar, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kerusakan, kebinasaan bagi orang yang pelit. Ini setiap subuh ada dua malaikat yang berdoa. Namun jangan disalahpahami, sering saya sampaikan. Ini bukan berarti dalil bersedekah harus subuh-subuh, enggak. Ini malaikat sejak pagi berdoa. Siapapun yang bersedekah, mau siang, mau sore, mau malam, terserah. Tapi dia dapatkan doa dari malaikat sejak apa? Sejak pagi. Bukan harus subuh-subuh, habis sholat subuh cari apa? Sedekah. Ya kalau nggak ada orang belum bangun, orang miskin belum bangun. Artinya sedekah kapan saja. Ini orang salah apa mengatakan ada sedekah subuh. Enggak. Ini bukan dalil. Artinya sedekah kapan saja. Bukan berarti kalau nggak subuh nggak dapat doa ini. Enggak benar. Ini maksudnya malaikat sejak pagi sudah apa mendoakan. Bagi siapa yang bersedekah hari itu, mau sedekah pagi, mau sedekah siang, mau sedekah duha, mau sedekah sore, malam, dapat doa malaikat tersebut. Ini sebenarnya salah apa mengatakan harus pagi-pagi supaya didoakan apa? Malaikat. Terus kalau sudah duha, sudah lewat. Ayo pada subuh cari orang. Ya. Anak yatim belum bangun. Janda-janda susah belum ada. belum ada orang. Semua bersedekah sama siapa? Ya. Orang biasanya baru muncul ketika waktu duha. Ya. Dia beraktivitas, mau transfer juga, mau kemana kan biasanya waktu duha. Jadi tapi kalau bisa sejak pagi bersedekah, oke. Tapi tidak ada dalil bahwasanya afdoliyah untuk bersedekah di waktu subuh. Nggak ada ya. Sedekah ya, ketika ada yang di depan kita membutuhkan, kita sedekah. Tidak harus waktu subuh. Tapi ini dalil bahwasanya malaikat sejak subuh sudah mendoakan. Mengenai siapa saja yang doa ini, mengenai siapa saja yang bersedekah, mau pagi, mau siang, mau malam, dia bersedekah didoakan malaikat sejak pagi hari. Demikian juga orang yang pelit, ya maka didoakan keburukan. Kemudian antaranya bagi laki-laki salat di saf pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Bara bin Azib, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil awwal." Sungguhnya Allah dan para malaikat, Allah memuji dan para malaikat mendoakan orang-orang yang berada di saf pertama.
di saf pertama. Ya. Kemudian menyambung saf yang terputus. Kalau ada saf kosong, maka dia masuk untuk memenuhi rongga yang ada di saf. Inna Allah malaikatu yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf. Sungguhnya Allah memuji orang-orang yang menyambung saf-saf dan para malaikat mendoakan orang-orang yang menyambung saf. Wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajah. Siapa yang menutupi kerenggangan, Allah angkat derajatnya. Jadi kalau ada orang batal keluar, kita maju menutupi apa? Rongga tersebut. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau kita berada di saf ketiga, kemudian ada saf dua, saf pertama. Saf pertama ada yang kosong, ternyata dari saf dua nggak ada yang maju-maju. Kita boleh menembus saf kedua untuk menutupi lubang yang ada di saf pertama. Boleh. Harusnya saf yang kedua yang maju, tapi kalau nggak ada ya kita boleh maju. Dan Allah Maha tahu ketika kita maju menutupi saf, Allah Maha tahu. Kemudian yang kelima di antaranya senantiasa berada di tempat salatnya setelah selesai melaksanakannya itu. Tetap di tempat salat. Selesai salat. Ini juga ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisil ladzi shalla fihi." Malaikat senantiasa mendoakan kepada salah seorang kalian sementara dia tetap berada di tempat dia salat tadi. Malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang ini. Allahumma ighfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'dhi fihi, malam yuhdith fihi. Selama dia tidak mengganggu orang lain dan selama dia tidak berhadas. Ya. Jadi seorang selesai salat tidak segera pergi, dia berzikir, ya kemudian baca Quran misalnya, tidak mengganggu orang lain, tidak bergibah, ya maka dia didoakan oleh para malaikat ya. Ada yang mengatakan tidak lazim harus di tempat tersebut, yang penting masih dalam apa? Masjid, sebagaimana pendapat Ibnu Hajar ya. Kemudian di antaranya orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ini di antara yang didoakan oleh malaikat. Inna Allah malaikatu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlah fi juhriha hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sungguhnya malaikat, sungguhnya Allah memuji dan para malaikat mendoakan, bahkan penghuni langit, penghuni bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, bahkan ikan yang ada di dalam lautan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat. Ya. Karena kalau orang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat, semua akan mendapatkan faedahnya. Bahkan hewan-hewan juga mendapatkan manfaatnya. Kenapa? Kalau orang mengajarkan kebaikan, maka akan terkurangi kemaksiatan. Dan maksiat menimbulkan kerusakan. Baik kerusakan mental maupun kerusakan fisik. Buktinya kalau orang melakukan banyak maksiat, Allah menimpakan musibah. Musibah tersebut baik terkait dengan rohani mereka, agama mereka, atau terkait dengan fisik dunia. Zuharul fasadu fil barri wal bahri maka kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi Allah ciptakan kerusakan di daratan lautan akibat kerusakan akibat dosa-dosa manusia ya. Dan akhirnya kerusakan di lautan berdampak pada hewan-hewan di laut ya. Oleh karenanya ketika ada orang mengajarkan kebaikan, mencegah orang dari kemaksiatan, mencegah orang dari perbuatan zalim, maka ini bermanfaat bahkan kepada hewan-hewan. Makanya hewan-hewan mendoakan orang yang mengajarkan pada masyarakat kebaikan. Di antaranya menyungguh orang sakit. Kemudian mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya. Kalau kita mendoakan saudara kita tanpa dia tahu kita mendoakannya, maka malaikat berkata walaka bimithil. Demikian juga engkau semoga mendapatkan yang kau doakan untuk saudaramu. Kata Rasulullah SAW, inna da'watal muslim mustajabatun li akhi bi dhahril ghaib. Sungguhnya doa seorang muslim dikabulkan oleh Allah, doa untuk saudaranya bi dhahril ghaib, tidak di hadapan saudaranya tersebut. Inna ra'si malakun muwakkal. Di kepalanya ada malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan,
malaikat berkata amin, semoga dikabulkan, walaka bimithl, dan semoga engkau juga mendapatkan yang seperti itu. Jadi kalau kita utang banyak, kita bisa doakan teman kita, ya Allah lunasi hutangnya, lunasi hutangnya. Kata malaikat, kamu juga semoga cepat apa? Lunas ya. Tahu kan caranya toh? Seperti itulah. Jadi di antara trik dilakukan oleh sebagian salaf, kalau ingin mendapatkan hajat yang dia inginkan, dia doakan saudaranya dengan hajat tersebut. Karena dia tahu malaikat akan mendoakan dia, mengatakan amin. Yang kesembilan, bersahur ya. Siapa yang bersahur didoakan malaikat. Kata Nabi SAW, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sungguhnya malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur ya. Baik, di antaranya berdoa kepada Allah ketika mendengar suara ayam berkokok di waktu subuh. Ini mungkin kita sering lupa. Berdoa kepada Allah ketika ayam berkokok. Berkukuruyuk, apa berkukuruyuk ya. Berkokok ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum siyahad diyakah," maksudnya ini apa namanya? Ayam jago ya. Jika engkau mendengar ada ayam berkokok, fas'alullaha min fadlihi, maka mintalah karunia dari Allah. Fa innaha ra'at malakan, karena dia sedang melihat apa? Malaikat. Apa hubungannya? Al-Qadiyat menjelaskan, diharapkan ketika kau berdoa, malaikat mengaminkan. Malaikat apa? Mengaminkan. Sehingga doamu didoakan oleh malaikat juga, diaminkan. Kadang kita keluar subuh atau selesai salat subuh kita dengan ayam berkokok, kita langsung berdoa, as'aluka min fadlik. Apa? As'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon karuniamu. Allah kasih karunia apa terserah. Yang penting kita minta sama Allah dengan harapan malaikat ikut mengaminkan. Baik, sekarang selanjutnya kita selesaikan orang-orang yang didoakan buruk oleh malaikat. Siapa saja ya? Ibu-ibu hati-hati ya, dengar baik-baik. Di antaranya yang meninggal dalam kondisi kafir. Dalam kondisi kafir. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 161-162. Kata Allah, innal ladzina kafaru wa matuhum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajmain. Sungguhnya orang-orang yang kafir kemudian meninggal dalam kondisi kafir, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat. Apa dilaknat malaikat? Maksudnya didoakan oleh malaikat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang-orang yang murtad juga didoakan keburukan oleh malaikat. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikah. Bagi mereka laknat malaikat. Pelaku kemaksiatan ya. Di sini ada beberapa seperti orang yang mencaci maki para sahabat Nabi ya. Siapa yang mencaci maki sahabat Nabi maka dilaknat oleh malaikat. Kata Rasulullah SAW, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah." Siapa yang mencela sahabatku maka dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh malaikat. Seperti orang-orang Rafidhah, Syiah yang kerjanya mencaci maki para sahabat. Kemudian orang yang melakukan kezaliman dan kemaksiatan di kota Madinah. Melakukan kemaksiatan yang besar atau kezaliman di kota Madinah. Kata Rasulullah SAW, "Man ahdatha fiha hadathan aw awa fiha muhdithan." Siapa yang melakukan kezaliman atau melindungi orang yang berbuat zalim di kota Madinah, fa alaihi la'natullah wal malaikah. Maka baginya laknat Allah dan laknat para malaikat. Kemudian di antaranya menzalimi penduduk kota Madinah. Ya, berbuat zalim kepada penduduk kota Madinah. Kata Rasulullah SAW, Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhifhu. Ya Allah, siapa yang berbuat zalim kepada penduduk kota Madinah dan membuat mereka takut, maka jadikanlah dia takut. Wa alaihi la'natullah wal malaika, dan bagi dia laknat Allah dan laknat para malaikat. Ya. Kemudian di antaranya orang yang mengaku nasab palsu. Ini juga dilaknat oleh malaikat. Man idda'a ila ghairi abi, siapa yang mengaku dia keturunan seorang yang bukan ayahnya. Awin tama ila ghairi mawali, atau dia berintisab, berafiliasi kepada selain tuannya. Fa alaihi la'natullah, maka bagi dia
laknat Allah Subhanahu wa taala al-mutatabi'ah yang berterus-terusan sampai hari kiamat kelak ya. Yang berikutnya, wanita yang diajak berhubungan badan oleh suaminya namun dia enggan tanpa uzur. Hadis yang masyhur, ibu sudah hafal semuanya ya. Sungguhnya jika seorang laki mengajak istrinya ke ranjangnya, kemudian istrinya enggan, lantas suaminya marah, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Dilaknat sama malaikat sampai pagi hari. Perempuan yang tidak mau melayani suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya ya. Jika dia enggan tanpa ada alasan, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Kecuali suaminya tidak marah. Kecuali suaminya tidak marah, maafkan. Kalau suaminya marah, kemudian jengkel, kemudian dia tidur di kamar sebelah, kemudian dia gigit-gigit bantal, udah dilaknat oleh malaikat. Kemudian orang yang mengarahkan senjata kepada saudaranya sama muslim. Jadi nakut-nakutin orang pakai senjata. Entah pakai senjata betulan atau pakai pedang, tidak boleh. Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu. Siapa yang mengarahkan pedang kepada saudaranya, benda tajam besi, maka malaikat melaknatnya. Hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Sampai dia tidak melakukan demikian, sampai dia berhenti meskipun yang dia isyaratkan adalah saudara kandungnya. Saudara kandungnya ya. Jadi seorang tidak boleh meskipun bercanda kalau ada pistol atau ada pedang jangan. Kalau mau kasih pedang kasih belakangnya ya. Kasih pisau kasih apa? Belakangnya. Jangan karena orang rasa takut menakut-nakuti orang muslim yang lain dilaknat ya. Kemudian orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia bermaksiat ya. Allah sudah kasih kesempatan bertemu bulan Ramadan namun dia tidak memanfaatkannya. Orang ini didoakan oleh malaikat ya dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Suatu hari Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, tiba-tiba Rasulullah SAW berkata amin. Pada saat berkata, ya Rasulullah kenapa engkau berkata amin? Maka Nabi menjelaskan di antaranya malaikat berkata, syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Adraka Ramadan, dapat bulan Ramadan, fansalakha minhu, dan bulan Ramadan lewat dan dia tidak diampuni. Katakanlah amin. Jadi malaikat mendoakan kecelakaan bagi orang seperti ini. Kemudian juga tadi orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, dua-duanya atau salah satunya, namun dia tidak bisa manfaatkan untuk masuk surga, maka ini juga didoakan kecelakaan oleh malaikat. Demikian juga orang yang disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga didoakan celaka oleh malaikat. Di antaranya juga orang yang pelit dan tidak mau berinfak, tadi malaikat sudah doakan sejak subuh. Ya Allah, berikanlah kebinasaan atau kehancuran bagi orang yang pelit. Demikian juga orang yang menghalangi terjadinya qisas. Ada seorang dihukum kena qisas, tapi dia memberi syafaat sampai akhirnya qisas tidak jadi ditegakkan. Ya, termasuk seperti zaman sekarang ada orang dihukum tapi dibela-bela para pengacara-pengacara pembela kejahatan. Mereka ini dilaknat oleh malaikat. Yang harusnya ditegakkan hukum maka dibela-bela. Sehingga akhirnya dilaknat oleh malaikat. Dapat duit berapa sih? Tapi dilaknat oleh malaikat. Tapi demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah ini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.